kita ya. Baik, Bapak Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah. Bu Latifah, selamat ya. Kalau belum bisa bergabung, nggak apa-apa karena mungkin sedang pemulihan gitu ya. Dan sehat semuanya, Bu Latifahnya sehat, adik bayinya juga sehat gitu. Kemudian ini yang sedang ngomong ini kakek bayi, kakek juga mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. 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 Gitu. Baik, agar tidak terlalu banyak waktu, mari kita bersama-sama buka pertemuan hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillah. Bapak Ibu, untuk kali ini yaitu P5 ya. Memang modulnya itu modul ke arah madrasah ya. Jadi sebenarnya sudah mengikuti yang itu begitu ya Bapak Ibu. PRA-nya cukup P5-nya saja. Karena di dalam P5 juga sudah ada dimensi apa namanya ketuhanan yang Maha Esa, agama, apa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan apa akhlak mulia begitu ya. Dimensi yang pertama sudah masuk. Jadi tapi nggak apa-apa kalau yang sudah di dalamnya sudah mengikut sertakan PPRA ya tidak apa-apa. Yang saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu, bagian ini yaitu P5 yang asik itu nanti pada saat PPL. Pada di madrasahnya, kebetulan batch yang kemarin saya di madrasah PPL-nya, jadi DPL kelas madrasah. Itu sama sekali masih asing dengan kurikulum merdeka. Nah, ketika mencoba menerapkan, mempraktekkan P5, PPRA kalau madrasah ya, atau P5 kalau SD, itu heboh banget. Ketagihan ininya itu apa namanya di madrasahnya itu pengen lagi begitu, dan para bapak dan ibu guru langsung otomatis menjadi narasumber di madrasahnya itu untuk P5 PPRA karena di madrasah begitu ya. Jadi memang mengasihkan kalau dipraktekkan dan dipraktekannya itu tanpa ada beban karena harus melaksanakan P5 gitu. Tetapi ya anggap aja buat hiburannya lah begitu P5 itu. Dan untuk Kementerian Ristek, saya lupa ada YouTube yang mungkin ibu-ibu dan Pak Rahmat, saya nggak tahu mungkin sudah pernah nonton lihat atau belum, terkait penjelasan tentang P5 oleh Kepala BSKP, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Pembelajaran itu Pak Hadirena. Itu berkali-kali jadi menghapuskan berbagai kesalahpahaman tentang P5 saat ini gitu. Nanti saya cari ya Bapak Ibu yang belum melihat hal jadi P5 ini secara garis besar secara umum kita sebut saja ada pembentukan pola gitu ya. Kalau
khususnya diarahkan untuk co-curricular gitu. Jadi tidak diberikan di intrakurikuler, meskipun tetap ada ya di arahannya itu kan ketika merancang modul PPR P5 itu pada bagian tujuannya itu menyertakan profil pelajar Pancasila dimensi yang mana begitu yang yang akan diikut sertakan di dalam modul ajar begitu di dalam modul ajar. Padahal sebenarnya penjelasan dari Kepala BSKAP dalam kurikulum Merdeka pembentukan karakter itu sengaja dipisahkan menjadi co-kurikuler dan waktunya juga disediakan, durasi waktunya dalam 1 tahun itu disediakan untuk khusus co-kurikuler. Jadi tidak kalau kemarin kan di kompetensi itu harus mengandung pembentukan karakter begitu ya dalam kurikulum 2013. Nah, berdasarkan kajian, berdasarkan penelitian, yang begitu itu nggak efektif gitu. Cuma ada di tulisan, tetapi dalam prakteknya nggak ada gitu. Kalau matematika ANSI begitu, kalau IPA ya IPA ANSI begitu. Meskipun di dalam di dalam PP-nya menyebutkan ada pembentukan karakter gitu, tetapi dalam prakteknya kebanyakan tidak. Oleh karena itu, dalam kurikulum Merdeka sengaja pisahkan jadi co-kurikuler saja dengan nama project gitu, project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga alur atau kerangka perencanaannya tetap sama, sebagaimana juga RPP secara garis besar kan terdiri dari 3 komponen ya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen atau evaluasi pembelajaran. Nah, dalam P5 PPRA juga rancangannya, Bapak Ibu, jadi ada rancangan untuk intrakurikuler gitu ya. Yang rancangan intrakurikuler itu kita sebut RPP, kemudian atau modul gitu. Modul ajar maksudnya. Jadi kalau kita mau melakukan pembelajaran intrakurikuler, nah rancangannya itu kita sebut dalam kurikulum Merdeka disebut dengan RPP atau modul ajar gitu. Komponen utamanya 3 kan begitu. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Nah, P5 PPRA ini tersendiri, jadi co-kurikuler. Sama pembelajaran, tapi pembelajaran co-kurikuler gitu. Karena pembelajaran, maka ada juga rancangannya gitu, yang disebut dengan modul. Tapi bukan modul ajar, namanya P5 gitu. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Komponennya secara garis besar ada 3 di dalam modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Ada komponen tujuannya itu yang dengan menyebutkan dimensi mana dari profil pelajar Pancasila yang mau kita bentuk begitu ya. Kemudian ada subdimensinya atau kalau dalam P5 PPRA itu elemen, subelemennya gitu. Kan ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, tidak harus 6-6-nya gitu. Cukup 2 atau 3 saja dimensi profil pelajar Pancasila itu yang kita jadikan sebagai target, sebagai tujuan pembelajaran co-kurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian dirinci lagi jadi subdimensi. Kemudian nanti dirinci lagi di fase mana begitu ya.
kita akan membelajarkannya. Itu kan ada ada tabel yang yang mengelompokkan masing-masing dimensi, kemudian subdimensi, kemudian capaian pada masing-masing fasenya itu gitu. Nah itu jadi kemudian dari capaian itu, capaian pembelajaran proyek ini, setiap fasenya, nah kemudian kita rinci menjadi tujuan pembelajaran. Nah kemudian dari situ kita bungkus. Nah ini ada yang kurang, catatan untuk yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Bungkusnya yaitu topiknya atau nama proyeknya apa begitu. Jadi untuk P5 PPRA ini harus ada nama proyeknya. Tidak hanya menyampaikan target pembelajarannya, tetapi harus ada nama proyeknya. Kalau dalam pembelajaran tematik itu ya harus ada temanya lah gitu sebagai payungnya. Nah, kalau dalam pembelajaran tematik kan tujuan pembelajarannya kan ada begitu ya. Matematikanya apa, misalkan yang bahasa Indonesianya apa, yang IPA-nya apa. Nah, kemudian tujuan-tujuan pembelajaran itu dipayungi dengan tema apa begitu. Nah, untuk P5 ini gitu sama, tapi tujuan pembelajarannya itu diturunkan dari dimensi, subdimensi, kemudian capaian masing-masing subdimensi di masing-masing fase begitu. Kemudian diturunkan lagi jadi tujuan pembelajaran begitu. Nah, diturunkannya dari situ, bukan dari tujuan mata pelajaran gitu. Tidak ada yang dari mata pelajaran. Ini khusus kurikuler gitu. Nah, dibungkus kemudian dengan nama proyek. Misalkan saja yang umum dijadikan sebagai contoh kan pengolahan sampah menjadi cuan misalkan saja, atau menjadi sampah yang bisa diambil manfaatnya kembali misalkan saja, dan lain sebagainya. Nah itu nama proyeknya, tapi targetnya bukan menghasilkan sampah yang diolah dan kemudian targetnya itu menghasilkan uang karena sampahnya diolah kemudian dijual. Bukan targetnya itu, karena target P5 itu bukan produk gitu. Ini di awal saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu, karena saya sudah pernah cerita seorang kepala sekolah pun gitu ya, walaupun dengan nada ya karena termasuk ke dalam kelompok yang nyinyir dengan pemerintah begitu ya. Di WA grup saya alumni SMA begitu, ada beberapa yang jadi kepala SMA begitu. Kemarin pada saat September itu kan biasa kalau akhir September itu isu tentang komunis, itu isu tentang PKI kan ini lagi gitu ya. Nah, ada yang mempertanyakan P4 itu sekarang kemana ya? Nah, yang jawab itu kepala SMA, jawab gini, P4 sekarang diganti dengan P5, tapi tidak mengarah pada pembentukan karakter dan ada agamanya, sama sekali nggak ada katanya. Sekarang itu P5 diarahkan untuk menghasilkan produk industrialisasi, katanya gitu. Dia nggak ada kepala sekolah gitu, setingkat kepala sekolah SMA lagi, dan SMA-nya unggulan gitu. Makanya terus saya sampaikan, Kang, punten. Terus saya posting gambar itu 6 dimensi P5 itu. Dimensi yang pertama kan gitu ketakwaan dan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan akhlak yang mulia gitu. Nah, itu nomor satunya ada agama. Dan kemudian P5 ini tujuannya bukan mencapai
targetnya bukan menghasilkan produk gitu. Targetnya itu adalah pembentukan karakter gitu. Jadi mungkin payungnya atau nama proyeknya bisa saja dengan nama yang menarik untuk dilakukan gitu. Tetapi targetnya bukan itu. Targetnya adalah membentuk dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ya 6 dimensi P5 itu gitu. Jadi misalkan kalau kita targetnya itu dimensi pendidikan dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia satu misalkan, kemudian yang kedua kreatif misalkan, yang ketiganya lagi kritis misalkan saja. Nah, maka kita mengadakan sebuah proyek misalkan itu daur ulang sampah misalkan saja, sehingga bisa menghasilkan uang misalkan. Nah, yang diharapkan adalah mereka semangat melakukan itu, para siswa, para gurunya juga begitu, semangat melakukan itu, dan kemudian membentuk kesadaran akan kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Allah misalkan saja. Kemudian membentuk kreativitas misalkan saja, membentuk siswa yang kritis misalkan. Meskipun pada akhirnya misalkan sampah hasil daur ulang itu nggak menghasilkan uang, dijual nggak laku misalkan saja, nggak masalah gitu. Atau misalkan disuruh buat misalkan, yang paling bagus nilainya itu bukan yang paling bagus hasilnya, karena dibawa dari rumah, dibawa ke sekolah misalkan. Bisa jadi yang bagus itu dibikinkan, gitu. Atau bisa jadi yang bagus itu beli misalkan saja. Nah, bukan itu, bukan bagusnya produk, tetapi justru ketika mereka melaksanakan proyek itu, gitu. Ada gotong royongnya, misalkan, ada kreativitasnya dan lain sebagainya. Nah, lepas dari itu, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu buat kan modulnya, gitu ya. Modulnya secara garis besar di LK di LK 10A itu kan yang secara umum tujuannya lah begitu, dengan memilih dimensi, kemudian subdimensi, kemudian memilih tema, kemudian menamai proyek itu, topik proyek itu apa begitu. Nah itu menuangkan tujuannya gitu, menuangkan tujuan proyek. Kemudian di LK yang B-nya, 10B-nya, itu gambaran tentang kegiatannya, tahapan-tahapan kegiatan proyek tersebut gitu. Ya katakanlah kita pilih yang pertama, alur yang pertama, yaitu dengan mengenalkan dulu gitu, mengenalkan proyek ini kepada siswa, kepada sesama guru, karena P5 ini bukan pekerjaan perorangan gitu. P5 ini pekerjaan kolektif gitu. Dan umumnya yang terbanyak itu guru yang menjadi fasilitator gitu di masing-masing kelasnya gitu. Nah, pengenalannya bagaimana, kemudian supaya bisa lebih terhayati, maka dilakukan kontekstualisasi gitu, diperlihatkan kegunaan realnya itu apa gitu. Jadi tidak hanya dikasih tahu, tidak hanya dikenalkan, tetapi juga ada proses kontekstualisasi, dikasih diberi penjelasan kaitan antara proyek ini dengan kehidupan sehari-hari, manfaatnya dan lain sebagainya. Oh ya, kalau begitu setuju, ayo kita laksanakan. Nah, masuk ke aksi. Pada saat dalam aksi itu apa saja yang dilakukan. Ini sudah cukup baik yang
dibuat oleh Bu Hasna ya, yang kejujuran itu, subdimensi yang mana ya, kejujuran. Nah itu dalam menyampaikan alur aktivitas pada alur kegiatan proyek P5 ini arahnya sudah benar, tapi kalau bisa ini lagi di lebih rincikan lagi gitu. Pengenalan aktivitas 1 misalkan saja, menyampaikan ide kepada kepala sekolah misalkan. 2, membentuk tim fasilitator. 3, memilih ketua fasilitator gitu. Ketua tim misalkan saja. Kemudian mengadakan pertemuan untuk membicarakan skenario proyek misalkan, dan seterusnya yang rinci untuk pengenalan sampai ke misalkan saja memperkenalkan kepada siswa. Kemudian kontekstualisasi, maksudnya itu menyampaikan hubungan antara proyek ini dengan kehidupan sehari-hari dan apa manfaatnya begitu. Kemudian aksi, dalam melakukan aksi itu apa saja yang dilakukan. Setelah dilakukan aksi, ada refleksi, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari aktivitas yang sudah kita lakukan. Kemudian tindak lanjut dari hasil refleksi tadi. Ada bagusnya sih misalkan saja, tetapi ada hal yang kurang, yaitu ini. Nah, kemudian dicatat sebagai rencana tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya katakan penjelasan pada aktivitas di masing-masing alur itu rinci atau detail, karena P5 ini, nah ini yang harus digarisbawahi juga, P5 ini bukan kegiatan sehari 2 hari, gitu. Jadi bukan hanya misalkan saja lomba hadroh misalkan, atau lomba puisi misalkan, atau lomba apa begitu ya. Nah, kegiatannya bukan di lomba itu saja, bukan pada saat perlombaannya gitu, tapi dari mulai perencanaannya, menyusun kepanitiaan, mengupayakan dana dan lain sebagainya, gitu dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam rangkaian P5 gitu, rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Karena durasi satu proyek ini, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih antara 3 sampai 4 bulan gitu. Karena dalam 1 tahun setiap sekolah itu menyelenggarakan atau mengadakan P5 atau proyek penguatan pelajar Pancasila itu 3 sampai 4 proyek gitu. Jadi bukan kegiatan sehari selesai gitu, tapi kegiatan selama 3 bulan atau kegiatan selama 4 bulan gitu. Nah, yang kemudian dijadikan sebagai kegiatan yang diharapkan bisa menarik minat semua pihak, siswa terutama, guru, dan berbagai komponen yang ada di satuan pendidikan di sekolah begitu. Nah, dengan minat tersebut kegiatannya dilakukan secara antusias gitu, sehingga tanpa terasa gitu terbentuk dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang ditargetkan untuk dibentuk itu. Gitu. Nah, 4 bulan Pak atau 3 bulan, iya 3 bulan atau 4 bulan. Kalau gitu mengganggu pembelajaran. Nah, pengaturan waktunya itu bisa dilaksanakan, bisa terjadwal per minggu. Terus untuk hari Jumat itu tidak ada intrakurikuler khusus untuk melaksanakan P5 misalkan saja. Setiap hari Jumat dalam 1 minggu itu digunakan untuk itu P5. Sehingga
harus dirancang tahapannya. Jumat pertama apa, Jumat kedua apa, Jumat ketiga apa, Jumat keempat apa. Atau kalau nggak satu hari di hari tertentu Jumat misalkan, bisa juga di beberapa hari misalkan dalam satu minggu itu misalkan setiap jam terakhir itu digunakan untuk melaksanakan P5 misalkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Bisa diatur seperti itu oleh masing-masing satuan pendidikan. Atau yang ekstrim dan masih jarang dilakukan itu sistem blok gitu. Jadi ada satu bulan tertentu. Jadi 3 bulan itu, kalau 3 bulan atau 4 bulan itu kalau mengikuti jadwal jadwal yang reguler begitu. Tapi kalau misalkan mau dipusatkan hanya dalam 1 bulan saja, misalkan saja, itu juga bisa khusus untuk P5 begitu. Sebagaimana juga dalam pengaturan penjadwalan di intrakurikuler gitu. Di intrakurikuler juga disediakan pilihan untuk mengatur jadwalnya, mau 1 minggu 1 kali setiap mata pelajaran itu gitu, atau mau lock-in gitu, 1 bulan itu matematika terus gitu. Nah, ganti bulan berikutnya PAI terus gitu, ganti bulan berikutnya apa lagi gitu. Nah, disediakan pilihan seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, P5 ini bukan proyek 1 hari selesai, bukan proyek 2 hari atau 3 hari selesai. Proyek yang dilaksanakan 3 sampai 4 bulan begitu. Karena setiap satuan pendidikan itu dalam 1 tahun diberi alokasi waktu untuk menyelenggarakan melaksanakan 3 atau 4 proyek P5 gitu. 3 atau 4 proyek P5. Sehingga kalau 3 kan berarti rata-rata 4 bulan. Kalau 4 proyek berarti rata-rata 3 bulan gitu. Nah, rancangannya dibuat untuk itu, untuk durasi 3 bulan atau durasi 4 bulan. Sehingga pada pada alur kegiatan proyek begitu, itu bisa dijelaskan sedetil mungkin selama durasi waktu 3 bulan atau 4 bulan. Misalkan saja pengenalan itu di bulan pertama misalkan saja. Atau kalau nggak kelamaan, pengenalan ya setengah bulan pertama misalkan saja. Disampaikan pada bagian aktivitasnya di tabel itu ya, di aktivitasnya itu dirinci dari mulai awal pengenalan sampai akhir pengenalan gitu. Nah, kemudian itu bagian keduanya. Tadi bagian pertamanya kan merumuskan tujuan gitu, dari mulai memilih dimensi P5 yang mana begitu, yang mau jadikan target dalam sebuah proyek P5 gitu, sampai dengan yang sangat operasional, tujuan P5 begitu. Nah, kemudian bagian yang kedua, LK 10B-nya, itu merumuskan langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya. Dalam hal ini pembelajaran kokurikuler, yaitu pembelajaran dengan menggunakan media proyek gitu. Proyek penguatan pelajar Pancasila, profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, bagian ketiganya yang LK 10C-nya itu evaluasi gitu, atau asesmen. Nah, dimulai dari menetapkan kriteria, tentu saja, yaitu kriteria itu ya di elemen yang mana atau tujuan pembelajaran apa, sebagaimana yang disebutkan di LK1 begitu ya, menyebutkan tujuan proyek itu apa begitu. Nah, kemudian tujuan proyek itu diklasifikasi kualitasnya, yang kualitasnya bagus
itu kita kategorikan sangat berkembang begitu. Yang kurang bagus berkembang sesuai harapan gitu. Kemudian yang kurang lagi gitu sedang berkembang. Kemudian yang sangat kurang mulai berkembang gitu. Itu untuk asesmennya, untuk evaluasinya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, ini juga nanti kaitannya dengan PPL, Bapak Ibu. PPL itu di awal sekali itu mengupload modul P5 gitu. Nah, walaupun kemudian dalam pelaksanaannya dimulai dari hari pertama PPL begitu, kalau di sekolah Bapak Ibu sekalian sama sekali belum menerapkan kurikulum merdeka, berarti ada negosiasi dulu kan, ada lobby dulu, berkonsultasi dengan kepala sekolah begitu terkait dengan rancangan proyek atau modul proyek yang sudah Bapak Ibu bikin ini, sudah Bapak Ibu buat. Walaupun kalau dalam waktu yang sekarang kayaknya tidak ada proyek yang baru, ini sudah berjalan gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau gitu gimana Pak, uang proyeknya sedang berjalan, gunakan proyek itu. Sehingga modul P5-nya juga modul P5 proyek yang sedang berjalan sekarang Bapak Ibu. Karena sekarang kan sudah minggu yang keberapa ya, pembelajaran bukan di awal lagi. Kalau yang kemarin, yang batch 1 itu pas PPL itu pas awal masuk gitu, sehingga mulai perencanaan gitu. Tapi kalau sekarang kan rata-rata kemungkinan kalau yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, P5-nya sudah berjalan gitu. Tapi bagi yang belum, bisa mulai sesuatu seolah-olah awal gitu. Jadi konsultasi kepada kepala sekolah dulu, membentuk tim fasilitator dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kerangka berpikirnya gitu, kerangka umumnya, bahwa yang namanya rancangan pembelajaran, baik itu rancangan pembelajaran intrakurikuler maupun rancangan pembelajaran kokurikuler gitu. Untuk intrakurikuler kan namanya RPP atau modul ajar. Untuk proyek P5 rancangannya namanya modul project gitu. Tapi apapun namanya, komponen utamanya ada 3 hal gitu. Yaitu rumusan tentang target pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Kalau intrakurikuler itu tujuan pembelajaran masing-masing mata pelajaran, mulai dilihat dari CP mata pelajarannya begitu. Tapi kalau dalam kokurikuler, tujuan pembelajarannya itu dimulai dengan mengidentifikasi dimensi mana dari profil pelajar Pancasila yang akan kita jadikan sebagai target gitu. Nah, kemudian dirumuskan sampai yang rinci, sampai tujuan pembelajarannya. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah rumusan atau rancangan tentang langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran atau alur pembelajaran gitu. Isinya menjelaskan kegiatan pembelajaran itu tahap-tahapan langkah-langkahnya apa saja gitu. Itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga itu bagian evaluasi. Jadi baik dalam RPP, modul ajar, modul project, komponennya ya 3 itu gitu. Hanya saja ada yang simple, ada yang detail gitu. Kalau RPP itu simple, modul ajar itu relatif lebih detail. Meskipun sebenarnya RPP juga simple itu ya RPP-nya saja. Tapi kalau lihat lampiran dari RPP itu ya jadinya nggak simple juga gitu ya. Jadinya detail juga begitu. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu diingat, perlu digarisbawahi adalah saat ini hasilkan modul
project gitu. Meskipun dalam pelaksanaan nanti itu pasti nggak akan sampai selesai karena PPL kita tidak sampai 3 bulan, tidak sampai 4 bulan gitu. PPL kita paling lama hanya 1 bulan gitu. Sehingga implementasi modul proyek P5 itu bisa jadi tidak semuanya terimplementasi gitu karena PPL selesai sebelum proyek P5 selesai. Nah, nanti laporannya ya sesuai dengan yang terjadi gitu, di PPL nanti itu. Tetapi dalam konteks kita sekarang, kita harus, Bapak Ibu harus membuat rancangan proyek atau yang disebut dengan modul proyek P5 gitu. Yang sebenarnya sih secara garis besar ini yang berkali-kali disampaikan, dipesankan oleh panitia nasional agar ketika memperkenalkan kurikulum merdeka itu perkenalkan kerangka berpikirnya gitu. Jangan fokus pada format administratifnya gitu. Formatnya bisa seperti apa begitu. Yang penting kerangka berpikirnya. Seperti tadi saya sampaikan, ketika mau melakukan pembelajaran baik itu intrakurikuler maupun co-kurikuler, maka kita harus buat rancangannya terlebih dahulu gitu. Nah, rancangan itu kalau intrakurikuler ada yang disebut dengan RPP, ada yang disebut dengan modul ajar. Kalau co-kurikuler sebutnya modul proyek gitu. Apapun namanya, dalam jenis pembelajaran apapun, komponen rancangan pembelajaran itu 3. Gitu. Tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, dengan berbagai istilahnya, begitu ya. Kemudian rumusan tentang kegiatan pembelajarannya, dengan berbagai istilahnya. Untuk alur ini kan dalam modul disediakan ada 3 alur. Ya, 3 alur kegiatan yang menurut saya yang paling mudah untuk dikenali dan mudah untuk dipraktekkan ya alternatif alur yang pertama itu yang dimulai dari kenalan atau pengenalan ya proyek, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi dan tindak lanjut. Itu lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk dipraktekkan gitu. Tapi bagaimanapun bagian itu adalah bagian yang berisi rumusan tentang kegiatan pembelajaran. Kemudian bagian ketiganya adalah rumusan yang berisi tentang asesmen atau evaluasi. Dimulai dari pembentukan evaluasinya, begitu, pembentukan instrumennya, gitu, sampai dengan pengolahan hasilnya, gitu. Ya, dimulai dengan penetapan kriterianya, begitu kan ya, penetapan tujuannya. Nanti dari situ kemudian dibuat kisi-kisi instrumennya, kemudian dibuat instrumennya. Setelah instrumen digunakan, ada data gitu, hasil asesmen, kemudian data hasil asesmen itu dilaporkan. Gitu. Kan seperti itu ininya, kerangka berpikirnya. Nah, itu Bapak dan Ibu yang menurut saya perlu untuk ditangkap, perlu untuk dipahami terkait dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, Nun Sewu, Bu Eti barangkali sudah masuk atau mungkin Bu Eti belum ya, mungkin berhalangan begitu. Nah, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan P5. Oh, Pak Rohmat. Monggo Pak Rohmat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke. Yang perlu saya tanyakan adalah tentang setiap fase apa memang P-nya berbeda atau sama itu, Pak?
Terima kasih. Dimensinya sama, Pak, tetapi tahapan tahapan pencapaiannya itu berbeda. Jadi pada masing-masing fase ada CP akhir fase masing-masing dimensi gitu. Jadi dimensi, subdimensi, kemudian capaian masing-masing fase itu kan ada. Bapak Ibu sudah punya ininya daftar capaian subdimensi untuk setiap fase? Belum. Kalau belum ya, kalau Belum, ya, Pak. ya di modul juga nggak ada ya. Cuma ada contohnya di modul itu. Ya kalau begitu nanti saya share lagi. Saya share Jadi berbeda Pak Rohmat. Capaian subdimensi pada masing-masing fase itu beda-beda begitu. Jadi fase D seperti apa, fase A seperti apa, fase B seperti apa, fase C seperti apa, D, E, F seperti apa gitu. Bapak Ibu sekalian kan mungkin di seputar fase A sampai C begitu ya, seperti itu. Berbeda-beda Pak Rohmat. Ya, masih Pak. Capaiannya. Nanti untuk lebih jelas dan detailnya saya share ya itu tabel capaian dimensi P5 pada setiap fase gitu. Begitu Pak Rohmat dan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Tapi sudah rata-rata sudah betul loh pada bagian itunya. Mungkin melihat contoh ya Bapak Ibu. Cuma kalau melihat tabel lengkapnya mungkin belum gitu ya. Nah, cuma Dari ada, Google, ya, Pak. dari contoh ya. Dari Google. Dari Google, ya. Nah, berarti sudah terbentuk dimensi kreativitas itu, Pak. Dimensi kreativitas, dimensi mandiri, begitu. Nah, sehingga menghasilkan dimensi kritis. Pak Rohmat kan menanyakan, beda apa enggak sih ya? Nah, gitu kan. Kalau melihat di ini ada yang beda-beda. Kalau melihat di contoh gitu ya, di contoh modul P5 begitu. Nah, tinggal dilihat yang aslinya bahwa memang beda-beda masing-masing fase itu capaian subdimensi P5-nya itu. Nanti saya share Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Oke, nah jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya share setelah review karena dari review bisa diketahui apa yang dibutuhkan begitu ya. Yang bagusnya sih dari awal sudah saya share begitu ya, tetapi dibutuhkan apa enggak ya gitu, jangan-jangan enggak dibutuhkan gitu. Nah dari komunikasi kita di Icon Review ini, saya jadi minimal kalau saya share itu, saya merasa itu memang dibutuhkan begitu. Dan saya share itu memang dibutuhkan, baik untuk kepentingan sekarang maupun kepentingan berikutnya begitu yang lebih panjang. Begitu Pak Rohmat dan Bapak Ibu. Okay. Ada lagi? Dan oh ya, Bu Betty, monggo. Terima kasih Pak. Saya penasaran dengan sistem blok. Itu kan misal satu bulan itu pelajaran PAI atau pelajaran matematika. Betul. Supaya tidak bosan, siswa itu bagaimana? Misalkan satu bulan full itu pelajaran dengan pelajaran yang sama begitu. Kalau mengenai membosankan, itu penyakit tidak hanya di blok ya, Bapak Ibu. Seminggu sekali juga kalau gurunya membosankan kan bosan juga gitu ya. Jadi ini mungkin yang penting untuk diketahui alasan kenapa ada alternatif yang satu blok itu. Karena begini Bapak dan Ibu, sebagai contoh aja, pelajaran bahasa Inggris itu kan ada mulai dari SD ya, atau setidaknya SMP lah begitu. Setidaknya SMP. SMP ada bahasa Inggris, SMA ada bahasa Inggris, kuliah semester 1 ada bahasa Inggrisnya ya, waktu kuliah ya,
semester 2 ada bahasa Inggris, semester 3 ada bahasa Inggris, semester 4 ada bahasa Inggris. Bahkan porsinya banyak gitu, bahasa Inggris dan bahasa Arab itu. Saya ambil contoh yang bahasa Inggris aja. S2 juga ada pelajaran bahasa Inggrisnya. S3 juga ada English for multi-purpose gitu ya, bahasa Inggris untuk berbagai kepentingan atau special purpose untuk keperluan khusus misalkan. Ada itu juga. Tapi coba cek berapa orang mahasiswa S3. Jangan mahasiswanya, yang sudah doktor gitu. Cacis bahasa Inggrisnya, kemudian ketika disodorkan literatur berbahasa Inggris bisa kemudian menjelaskan dengan bahasa Indonesia hasil bacaannya itu gitu. Kok nggak bisa-bisa ya? Ya karena model penjadwalannya yang tidak blocking itu gitu. Misalkan seminggu sekali, hari Senin, jam pertama misalkan. Hanya 2 jam pelajaran. Setelah itu ganti matematika gitu. Sudah ketutup tuh bahasa Inggrisnya. Habis matematika ganti IPA dalam 1 hari, hari Senin itu gitu ya. Ganti IPA, ketutup lagi gitu. Diakhiri dengan apa misalkan. Apalagi kalau setelah itu olahraga gitu. Penjas gitu. Dan penjasnya itu olahraga. Ketutup tuh habis yang dipelajari dalam 2 JP itu, dalam 2 jam pelajaran itu. Itu baru 1 hari, hari Senin. Hari Selasa ketutup lagi sama pelajaran-pelajaran yang di hari Selasa. Hari Rabu begitu lagi, tutup lagi. Hari Kamis tutup lagi. Hari Jumat tutup lagi. Hari Sabtu tutup lagi. Ketemu lagi hari Senin. Yang lama aja sudah lupa gitu. Sudah ditambah dengan hal yang baru. Nah itu salah satu di antara latar belakang yang kemudian menyebabkan, oh kalau gitu coba dibikin blocking gitu. Mungkin bahkan hasil penelitian menunjukkan 90% akan berbeda dengan yang non-blocking dan hasilnya lebih efektif gitu. Ya, lebih tepat sasaran gitu. Lebih efektif. Nah, cuma kan administrasi pendidikan kita dibuatnya termasuk juga administrasi pendidikan pembelajaran untuk guru. Kalau blocking, nanti ada guru yang nganggur di bulan-bulan tertentu gitu ya. Nah, tinggal dicari solusinya supaya tidak nganggur gitu. Supaya di setiap kolaborasi itu, nah ada ini. Jadi di kelas 1 misalkan itu apa, di kelas 2-nya ya jangan yang itu juga gitu. Tapi yang lain gitu, mau blockingnya itu dalam waktu yang sama, misalkan saja bulan pertama kelas 1-nya itu ini, nah kelas 2-nya itu mata pelajaran apa gitu blockingnya, nah seperti itu. Nah itu, nah bahwa kemudian bosan ya hampir bisa dipastikan, iya bosan. Dan ini menjadi tantangan bagi guru karena akan lebih membosankan yang blocking dibandingkan dengan yang tidak blocking dalam hal membosankan atau tidaknya gitu. Karena kan Senin PAI, Selasa PAI lagi, Rabu PAI lagi dan lain sebagainya gitu. Nah, harus ada ini juga, harus ada kemampuan untuk meramu atau merancang pembelajaran yang blocking itu supaya tidak membosankan gitu. Nah, kini salah satu alternatifnya adalah kita maksimalkan berbagai strategi pembelajaran aktif. Yang kalau dalam model yang non-blocking, yang bukan blocking, itu kan biasanya tidak digunakan karena waktunya kurang gitu, nggak cukup waktunya. Nah, gimana kalau masing-masing ada card shot, ada dynamic lecturing, ada jigsaw dan lain sebagainya, itu dimaksimalkan itu. Ya. Sehingga waktunya bisa dimanfaatkan untuk menerapkan strategi-strategi itu. Tentu saja tujuannya bukan hanya supaya menerapkan strategi pembelajaran aktif, bukan, tapi tujuannya tentu saja dilihat dari tujuan pembelajarannya juga begitu. Bisa
secara konseptual ya bisa membuat materi pelajaran itu pertama nyantol di siswa dan nyantolnya itu bisa lebih dalam gitu. Karena nggak terhalang oleh materi-materi yang lain gitu. Secara konseptual idealnya bisa menghasilkan seperti itu gitu. Nah, tinggal ramuan aktivitas pembelajarannya yang perlu diseriusi merancangnya begitu. Nah, begitu Bu Betty dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kalau itu ya memang perlu dicari strategi supaya tidak membosankan. Kalau mau memilih penjadwalan model blocking gitu. Tapi yang terpenting mengapanya itu ya Bu Betty. Kenapa kok ada alternatif penjadwalan model blocking? Itu karena melihat sekarang ini ya itulah apa namanya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia begitu. Itu yang dibelajarkan dari mulai TK bahkan mulai SD bahkan TK begitu ya. Sampai perguruan tinggi, sampai S2, sampai S3, doktor, bahkan guru besar juga ada yang menyebut civil society itu civil society gitu. Padahal itu kan pronunciation yang sangat dasar sekali begitu ya. Kok bisa kayak gitu ya? Itu karena ketika mempelajarinya ketumpuk-tumpuk gitu sehingga sedikit-sedikit itu ya. Ya sedikit dan sedikit-sedikit itu bukan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, tapi sedikit-sedikit lama-lama hilang gitu karena ketutup lagi gitu. Yang sedikit itu gitu Bu Betty terkait dengan penjadwalan yang blocking. Itu bisa di intrakurikuler, bisa di kokurikuler juga. P5 bisa begitu. Kemudian intrakurikuler juga bisa, artinya disediakan kemungkinan untuk melakukannya oleh Kementerian Pendidikan gitu. Jadi tidak dilarang gitu. Pak Menteri ini, Pak Menteri yang Pak Mendikbud sekarang itu kan, Pak Menteri Pendidikan yang sekarang itu kan apa namanya people skill-nya itu kuat banget begitu, hebat banget, yaitu apa namanya tidak takut akan resiko gitu. Visioner, Pak. Oh ya, visioner, kemudian tidak takut akan resiko gitu. Wah, kalau belajarnya kayak gitu nanti gini, ya coba aja dulu gitu. Secara konseptual bagus kok gitu. Kalau dicoba mudah-mudahan memang bagus gitu. Jadi bahwa ada konsekuensinya, ada yang malah jadi acak-acakan misalkan saja. Ya pada masa transisi kemungkinan itu bisa jadi terjadi begitu. Tetapi setelah ternyata maksudnya itu kayak gini ya. Nah, kalau sudah ketangkep itu gitu, dan itu butuh proses gitu, tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, iya tidak bisa instan. Ya termasuk kurikulum Merdeka ini kan kalau menurut saya yang sering istilah yang melecehkannya itu namanya kurikulum Merdeka. Kan maunya kita, mau bebas, maunya kita. Udah bukan itu maksudnya itu. Memerdekakan proses pembelajaran gitu. Dan untuk menciptakan suasana yang merdeka itu ya butuh upaya gitu. Jadi bukan terobosan. Ya, bukan maunya kita apa begitu, bukan. Bukan sebebas-bebasnya. Jadi kalau misalkan sudah bingung mikir bagian ininya boleh nggak begini ya? Nah, bingung misalkan jawabannya, oh ya namanya juga kurikulum Merdeka, ya silakan aja. Nah, bukan begitu maksudnya. Gitu. Kalau menurut saya kalau ada yang begitu itu sedang melecehkan gitu, sedang melecehkan kurikulum Merdeka. Padahal maksudnya bukan itu, tapi menciptakan kemerdekaan dalam belajar didasari oleh keyakinan bahwa setiap orang itu unik begitu. Nah, maka
nggak bisa diseragamkan gitu. Nah, justru itu yang susah, melakukan pembelajaran yang tidak seragam itu. Tetapi realitasnya menuntut kita harus begitu gitu. Makanya kalau begitu kelas jangan besar-besar gitu. Jangan mengikuti hawa nafsu untuk dikatakan sebagai sekolah favorit gitu. Nah, dengan jumlah siswanya yang banyak atau jumlah mahasiswanya yang banyak gitu. Jumlah mahasiswanya yang banyak win gitu ya, satu kelas rata-rata sekarang 40 lebih begitu. Nah, mau pembelajaran berdiferensiasi seperti apa begitu. Akhirnya kan kemudian banyak yang memilih setiap pertemuan itu presentasi di kuliah pertama itu merancang yang didiskusikan apa begitu. Kemudian setiap pertemuannya presentasi, jarang klarifikasi gitu. Jarang klarifikasi. Jadi yang benernya itu yang mana gitu. Biarkan mereka menemukan sendiri. Iya sih, biarkan mereka mahasiswa menemukan sendiri, tapi kan perlu ada arahannya juga gitu. Khawatirnya itu kalau itu adalah pelarian juga begitu, pelarian dari pengampu yang tidak menguasai materi gitu. Jadinya ya biar mahasiswa aja yang ini yang Mencari sendiri. Ya, cari sendiri gitu. Tapi ya mudah-mudahan nggak begitulah. Semua menguasai materinya gitu. Cuma mungkin ada kekurang tepatan memilih model begitu, seperti itu. Begitu, Bapak Ibu. Nah, jadi secara garis besar ya terkait dengan menyusun modul P5 ini, garis besarnya ada 3. Makanya LK-nya kan ada A, ada B, ada C gitu ya. Yang bagian A itu 10A itu merumuskan tujuan pembelajaran, tujuan proyek gitu ya. Dimulai dengan mengidentifikasi besarannya dulu, mana dimensi yang mau kita jadikan target gitu. Kemudian dirinci, subdimensi, dirinci lagi jadi tujuan dan seterusnya. Apapun namanya begitu ya, tapi yang jelas adalah merinci tujuan pembelajaran. Nah, untuk kokurikuler P5 ini tujuan pembelajarannya adalah mewujudkan atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Sehingga dasar untuk merumuskan tujuannya pertama-tama diambil dari situ dulu, dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila gitu. Itu bagian yang pertama. Kalau sudah ditetapkan targetnya atau tujuannya gitu, maka kemudian bagian yang kedua LK yang B ya, 10B itu bagaimana kegiatan pembelajarannya gitu. Yang dimaksud kegiatan pembelajaran itu maksudnya bukan di kelas ya, Bapak Ibu, bukan hanya di kelas dalam P5 ini gitu. Pembelajaran itu ya aktivitas proyek itu gitu. Aktivitas proyek itu ya pembelajarannya itu. Nah, aktivitasnya apa saja? Supaya sistematis kan ada tahapan atau alurnya begitu ya, ada 3 alternatif itu. Yang menurut saya alternatif yang pertama yang mulai dari pengenalan, kemudian kontekstualisasi dan seterusnya itu menurut saya paling mudah untuk ditangkap, dipahami dan untuk dipraktekkan. Nah, bagian yang terakhirnya adalah evaluasi atau assessment. Dimulai dengan menetapkan kriterianya. Kriteria assessment-nya itu dari mana? Ya tentu saja dari tujuan gitu. Nah, kemudian kita bagi levelnya gitu untuk memetakan siswa mana yang masih di bawah misalkan, siswa mana yang sudah lebih baik gitu, siswa mana lagi yang lebih baik, siswa mana lagi yang sudah baik sekali begitu. Nah, itu tinggal dibuat levelnya atau tahapannya. Diturunkan tentu saja dari tujuan pembelajaran atau sub-elemen gitu. Atau subdimensi gitu. Yang jelas yang paling besar itu dimensi. Kalau di P5 PPRA kan yang paling besar itu elemen gitu. Ya itu padahal tinggal disamakan aja begitu ya, nggak usah dibeda-bedakan.
Jadinya kan Bapak Ibu yang di sekolah, jadi harus ngikutin yang P5 PPRA. Gitu. Padahal yang di madrasah kan tanpa PPRA-nya. Wah kalau gitu nggak lengkap. Nah, kalau menurut saya sih gitu sudah terakomodir kan dalam dimensi yang pertama, dan ketakwaan dan keimanan dan ketakwaan itu kan berbagai profil rahmatan lil alamin, pelajar rahmatan lil alamin, hanya saja dirinci lagi dengan menggunakan istilah yang berbahasa Arab gitu sehingga lebih islami gitu ya. Bapak Ibu seperti itu ya, mudah-mudahan seperti itu. Begitu Bapak Ibu secara garis besar. Saya tidak mereview detail ya, karena mereview detail panjang lagi begitu. Jadi yang saya arahkan Bapak Ibu memiliki pemahaman kerangka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu. Untuk yang pertama kali, Bapak Ibu sekalian yang di madrasah juga, di batch yang 1 kemarin, oh ya Alhamdulillah Bapak Ibu, yang batch 1 ranking kita naik drastis untuk yang first taker ya, untuk yang mahasiswa asli gitu. Pada batch sebelumnya itu kita ranking 22 dari 48 PTKI. Nah, untuk yang batch 1 kemarin, kakak angkatan persis Bapak Ibu sekalian, itu kita masuk ke ranking 7. Alhamdulillah. Ya, ranking 7, kemudian persentase kelulusannya 92%. 92%. Ada kelompok guru mapel yang 100% kelulusannya, yaitu guru kelas Rodatul Atfal, GKRA ya. Mahasiswa GKRA itu 100%. Dan 100% itu bukan dari jumlah yang sedikit. Kalau 100% karena mahasiswanya cuma 3 misalkan gitu ya, 100% lulus semua 3 ya biasalah. 43 mahasiswa, satu angkatan pertama gitu, yang first taker seperti Bapak dan Ibu ini, bukan mengulang begitu, pengulang, itu lulus semua, 100% lulus. PAI kalau tidak salah masih di kisaran 90, karena yang tidak lulus dari 280 berapa itu hanya 17 orang keseluruhan gitu, 17 orang. PAI itu 93% ya kalau nggak salah. Ada akidah akhlak, ada yang nggak lulusnya, kemudian ada yang yang 100% lagi fikih, karena peserta UP kemarin fikih itu hanya yang retaker saja. Jadi yang first takernya nggak ada, karena di angkatan kemarin nggak ada guru mapel fikih gitu. Jadi ada peserta UP tapi retaker yang tidak lulus di batch sebelumnya begitu, batch aslinya. Tuh 1 orang peserta dan lulus. Berarti kan jadi 100% itu yang fikih, 100% lulusnya gitu. Tetapi teman sekelasnya gitu, yang fikih itu pada batch sebelumnya, pada batch asli yang retaker itu 99,9%, hanya tidak lulus 1 orang dari 50 berapa gitu, hanya tidak lulus 1 orang. Nah, tetapi yang lainnya di angkatan kemarin itu banyak yang tidak lulus, sehingga persentase kelulusannya itu hanya 80%. Rankingnya kita ranking 22 pada batch yang sebelumnya. Nah, batch yang kemarin, batch 1, Bapak Ibu kan batch 2 ya. Nah, yang batch 1, rankingnya kita naik, jadi ranking ke-7 gitu. Di bawah kita UIN Jogja, UIN Jakarta, kemudian UIN Surabaya gitu, yang besar-besar justru di bawah ya, karena memang pesertanya banyak juga kalau dari kampus. Nah, mudah-mudahan nanti untuk yang angkatan Bapak Ibu sekalian bisa masuk 3 besar begitu ya rankingnya. Amin. Persentase kelulusannya bisa sampai 100%,
Amin. Amin. Dan itu mungkin Bapak Ibu, karena yang ranking pertama itu 100% dari 230 sekian mahasiswanya itu lulus semua. Itu mana? Itu Institut Agama Katolik Ambon, Maluku gitu. Itu dari LPTK Katolik gitu. Itu 100% Bapak Ibu, 230 berapa begitu mahasiswanya itu. Artinya sangat mungkin kita juga semuanya sangat mungkin untuk mencapai 100% kelulusan itu gitu. Karena buktinya ada gitu, ada yang 100% lulus semua dari jumlah yang tidak sedikit gitu, seperti itu. Oh ya, itu tambahan aja, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan apa namanya ini Bapak Ibu tumak ninah aja gitu, nggak gerasa gerusu gitu, tapi tumak ninah aja, seperti air dalam itu kan air beriak tanda tak dalam, tapi kalau tidak beriak berarti dalam gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini angkatan yang kemarin itu banyak yang grade 1 itu banyak yang itunya, banyak yang apa namanya tumak ninahnya begitu. Jadi nggak gerasa gerusu dan lain sebagainya. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu untuk malam ini, kita batasi. Nanti saya share yang menurut saya Bapak Ibu butuhkan, khususnya terkait dengan P5 ini begitu. Jika ada kesulitan atau hambatan, boleh ditanya. Seperti kemarin soal untuk apa namanya asesmen awal itu begitu. Memang belum ada yang ideal, Bu Betty dan Bapak dan Ibu sekalian. Contoh yang saya sampaikan itu juga redaksinya kan siswa bisa menjelaskan, kan itu mestinya kalau soal, kalau itu kan rumusan tujuan, kalau soal ya jelaskan, kamu Ibu minta untuk menjelaskan, nah bisa begitu gitu ininya. Jadi sapaannya itu sapaan untuk siswa begitu, seperti itu. Kemudian kemarin belum ada yang soal asesmen awal untuk 1 tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya gitu. Itu baru soal di tahun yang sama gitu. Jadi kita mau membelajarkan sholat misalkan dengan level sudah memahami atau bisa menjelaskan hikmah sholat misalkan. Nah, soal asesmen awalnya itu baru di level itunya. Tapi level yang lebih bawah misalkan menyebutkan urutan sholat gitu ya, atau menyebutkan pengertian sholat misalkan. Nah, itu kan mungkin di tahun sebelumnya atau di 2 tahun sebelumnya itu belum nampak begitu. Saya belum menemukan modul ajar yang atau RPP yang soal untuk asesmen awalnya lengkap gitu. Rata-rata soalnya itu soal yang setara, level yang sebelumnya saya belum menemukan dari beberapa contoh itu. Padahal kan mestinya soal untuk setahun sebelumnya kan begitu, semester genap dan semester ganjil, dan soal untuk 2 tahun di bawahnya, yaitu semester genapnya saja. Untuk melihat gitu, belum beranjak dari pemahamannya 2 tahun yang lalu gitu, atau sudah beranjak gitu. Nah, maksudnya kan begitu, untuk melihat readiness atau kesiapan belajar peserta didik gitu. Nah, seperti yang begitu misalkan silakan di-share saja, disampaikan sepanjang yang bisa saya dan Bu Eti berikan penjelasan
kita berikan penjelasan, bahkan kalau ada bahan yang bisa digunakan untuk mendalami hal yang ditanyakan, ya mungkin saya share juga begitu, atau Bu Eti juga share begitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat atas kebersamaannya. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Semoga kebersamaan kita membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya. Allahumma Amin. Amin. Sekarang ini kalau mau begitu harus didahului dengan Allahumma amin. Kalau langsung amin itu mbok dikira kampanye begitu. Allahumma Ya Allah. Allahumma amin. Baik, matur nuwun, kita tutup dengan bersama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soni. Terima kasih. Terima kasih.